Terus juga, nah tapi yang nggak kalah pentingnya juga sebenarnya memang mengedukasi sih. Betul. Mengedukasi penggunaan transportasi publik tidak hanya untuk orang dewasa juga, tapi mulai dari anak-anak nih. Minimal pengenalan lalu lintas dulu deh. Kan banyak kita temukan ya pengguna kendaraan pribadi yang masih usia dini ya, yang belum waktunya lah. Tapi mereka punya mobil, Bu. Ya tapi kan punya SIM. Anak-anak kita tuh saat ini paling banyak penyakitnya adalah ISPA. ISPA? Iya, infeksi saluran pernapasan atas gitu. Mungkin sesekali lah dicoba gitu menggunakan transportasi publik untuk melakukan aktivitas hari-harinya. Itu sebagai kontribusi awal kita gitu untuk mengurangi polusi lingkungan yang tadi akan sangat berdampak bagi kesehatan. Jadi polusi di Jakarta 70%-nya, 67%-nya itu disebabkan oleh kendaraan. Sektor transportasi. Sektor transportasi itu yang banyak itu adalah kendaraan pribadi. Ya kan? Betul kan? Betul. Karena kendaraan pribadi lebih banyak daripada kendaraan umum. Betul. Nah, strugglingnya saat ini posisinya adalah pemerintah sedang berupaya untuk memperbaiki kendaraan umumnya, public transportasinya sebagai pull faktor itu tadi kan, sehingga masyarakat kayak kita ini bisa pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Jadi kita yang punya mobil ini, kayak kamu yang nggak punya mobil biasa aja. Jadi yang punya mobil, punya kendaraan pribadi, punya sepeda motor itu bisa pindah ke bis, ke KRL gitu-gitu ya. Betul. Ditawarin fasilitas yang bagus di situ. Tapi di sisi yang lain juga ada push faktornya, misalnya progresif. Kita yang mampu beli kendaraan jangan beli banyak-banyak. Kita, astagfirullah. Karena pajak progresifnya nanti pajaknya meningkat. Terus kemudian ada ganjil genap. Jadi kita kalau kendaraannya harinya adalah kendaraannya ganjil, plat terakhirnya nanti hanya bisa masuk Jakarta ketika ganjil. Di area-area tertentu lah. Itu usaha yang sudah dilakukan, ya kan Bu ya? Usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi transportasi yang kemudian menyebabkan pada menurunnya polusi. Kira-kira gitu. Sehingga environment kita semakin bagus. Nah, ada bocoran nggak Bu? Kedepannya mau ngapain sih? Kedepannya. Jadi kan ada juga sebenarnya beberapa daerah di Jakarta itu yang namanya ditetapkan sebagai zona rendah emisi atau low emission zone. Misalnya? Daerah Kota Tua. Itu adalah daerah yang kenapa di sana? low emission zone. Jadi pertama kendaraan yang diprioritaskan adalah kendaraan ramah lingkungan. Jadi kendaraan seperti ini, sepeda, terus juga pedestrian berjalan kaki. Maksudnya gitu. Nanti terus kenapa juga di situ? Kendaraan yang masuk juga itu kendaraan yang memang kendaraan yang kayak tahun-tahunnya, terus juga ada standar Euro berapa gitu kan, ada Euro 1, Euro 2, Euro 3. Euro itu standar Eropa gitu untuk mesinnya. Sehingga gas buangannya tuh ya. Terus juga kendaraan listrik. Listrik. Jadi selain juga, kendaraan-kendaraan itu, selain moda transport itu nggak boleh masuk ke situ? Iya, nggak boleh masuk ya. Berarti kita harus beli kendaraan baru coy kalau mau masuk ke situ? Pakai Transjakarta terus naik sepeda bisa, atau naik moda yang lain juga bisa, naik KRL mungkin, terus nanti langsung naik sepeda keliling-keliling Kota Tua itu masih bisa. Nah daerah-daerah itu mungkin kedepannya akan ditambah area zona rendah emisi. Itu akan ditambah juga, nanti akan ada converting untuk busnya ke bus listrik. Jadi memang sudah ada target juga untuk converting dari bus yang rendah gas buangnya, yang lebih ramah lingkungan lah, beralih untuk ke electronic bus gitu. Electric bus. Itu kedepannya ya masih ya? Iya, itu kedepannya juga. Nanti yang tadi yang di salah satunya juga ada electronic road pricing tadi. Bahwasanya ya itu mungkin secara studi kelayakan sih lumayan sih mengurangi angka
penggunaan kendaraan, karena ketika diterapkan nanti ERP dan harus berbayar, mungkin orang akan mikir lagi kan tadi untuk membawa kendaraan pribadi ke situ gitu, karena memang lumayan cukup signifikan pengenaannya. Belum tahu sih itunya. Itu kawasan-kawasan saya bayangin kayak Sudirman kayak gitu ya. Betul, yang memiliki kayak tadi economical value-nya yang tinggi gitu, kayak kawasan CBD, lalu pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan. Keramat enggak ya? Jalan Keramat? Belum sih kayaknya. Ya, tapi mungkin bisa. Janganlah. Ya mungkin ya bayangannya sih memang di sekitar Tamrin, Sudirman, terus juga mungkin di Kuningan, mungkin di Rasuna Said. Setuju. Ya. Kalau di ya itu nanti akan dikenakan jalan berbayar elektronik yang langsung dipotong saldonya yang ada di mobil, yang ada di chipnya gitu. Oke, itu kayak tol-tol. Betul, yang tol. Apa sih? Yang tol yang dalam baru kota. Yang Jor. Bukan yang ditempel di mobil itu apa sih? Obu. Ya, itulah kan yang. Iya benar. Langsung tik langsung. Betul. Pertanyaan terakhir. Dengan apa yang udah dilakukan dan yang pemindahan, mencoba memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dengan memperbaiki fasilitas, terus kemudian ada ganjil genap, dan ini sejauh ini setelah setelah ganjil genapnya sudah diterapkan, terus kemudian progresifnya udah ada, terus pull faktornya tadi itu kendaraan umumnya udah diperbaikin, udah diwangiin kan, terus udah diatur ya kan. Jadi angkot-angkot kecil udah gak rebut-rebutan lagi, udah ngebut-ngebut itu. Karena digaji UMR katanya. Bener ya? Terus itu seberapa signifikan perpindahan orang ke dalam kendaraannya ibu itu, kendaraan publik itu? Bukan kendaraan saya. Iya, ke kendaraan publik itu. Signifikan gak? Banyak gak yang gunain? Iya, jadi kan kemarin sempat kita karena ada COVID ya, kita ada jadi kayak outliers tuh ya. Beberapa tahun itu menjadi data yang outliers karena memang ada pembatasan mobilitas gitu. Jadi ketika mobilitas dibatasin, ya itu tadi juga pengguna angkutan umum juga pasti akan turun tuh. Ya, tapi kita nggak bisa berharap polusi turun dengan mengundang COVID kan. Betul. Nah itu saat ini sudah berasa sih sudah rebound lagi tuh untuk penggunanya. Jadi sudah mungkin levelnya MRT juga sekarang sudah sampai ke kapasitas maksimalnya. Jadi 2000 misalnya kalau dibandingin nih 2019 sama 2022. Ya 2019 ke 2023 sekarang ya, 2023. 2023 ya, gitu. COVID memang, kita keluarin. Ya, COVID dikeluarin karena itu datanya data di outliers. Terus itu sudah balik lagi, bahkan sudah melebihi kapasitas yang di 2019 untuk MRT ya. Karena MRT kemarin kan juga masih baru di launch baru 2018 ya. Kalau di Transjakarta juga sama. Jadi sempat Transjakarta tahun 2019-2018 lalu kan 1 juta penumpang per hari. Nah saat ini sudah 1 juta penumpang per hari lagi. Walaupun memang belum pada kapasitas maksimalnya gitu. Jadi maksimalnya berapa? Kan karena ada penambahan armada lagi untuk yang khususnya untuk yang Mikrotrans ya. Mikrotrans kan saat ini bertambahnya lumayan tuh dari yang 2019 ya. Mikrotrans kayaknya banyak deh nambahnya karena waktu itu bayar dan sekarang gratis, lalu kemudian wangi ya. Ada maksudnya Mikrotrans itu yang Grand Max tadi kan? Iya betul. Itu agak enak karena saya pengguna. Terima kasih. Jadi sejak adanya itu kayaknya aku pede untuk nggak bawa kendaraan ke Jakarta karena dari ini dan ada gitu rutenya dan nggak ngebut. Betul karena memang sudah ada standar pelayanan minimalnya. Iya, jadi memang tadi sudah mulai balik lagi nih untuk pengguna angkutan umumnya, cuma memang ada target yang harus dicapai dan itu juga masih perlu kerja keras juga untuk mencapai target tersebut. Harus gitu. Kerja keras. Kayak gitu. Terus juga, nah tapi yang nggak kalah pentingnya juga sebenarnya memang mengedukasi sih, mengedukasi penggunaan transportasi publik
tidak hanya untuk orang dewasa juga, tapi mulai dari anak-anak nih, dari masa usia sekolah ya. Ya. Justru kayak Tapi bisa seberapa nyaman? pengenalan lalu lintas, minimal pengenalan lalu lintas dulu deh. Pengenalan lalu lintas, terus kapan misalnya yang kan banyak kita temukan ya pengguna kendaraan pribadi yang masih usia dini ya, yang belum waktunya lah. Tapi mereka punya mobil, Bu. Ya tapi kan punya SIM. Jadi itu sebenarnya yang harus juga terus digencarkan untuk edukasinya. Ya, betul. Karena memang butuh yang namanya maksudnya butuh kedewasaan juga dalam menggunakan kendaraan. Butuh kedewasaan dan butuh keberanian. Selain dia tahu aturan lalu lintasnya, itu juga dipertanyakan tahu atau tidak gitu kan, kalau masih sangat dini gitu kan, ada juga yang masih usia sekolah. Kalau targetnya SMP, itu SMA. Usia berapa? SMP, SMA? Kalau SIM-nya itu aja kan sebenarnya minimal 17 tahun untuk pengajuan SIM-nya ya. Nah, tapi kan kedewasaan inilah karena di Indonesia itu setiap 1 jam ini ada 2 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Setiap jam rata-rata 2 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jadi memang kalau misalnya orang tua atau misalnya teman-teman juga yang memang memiliki misalnya kalau misalnya bilangnya oh ya udah kasihan anaknya nanti kalau naik angkutan umum, ya sebenarnya coba dipikirkan juga, karena tadi datanya itu setiap 1 jam itu ada 2 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Dan karena itu bukan naik kendaraan umum. Bukan naik kendaraan umum. Membawa kendaraan itu tadi selain butuh pengetahuan juga butuh kedewasaan gitu, karena memang ada situasi-situasi di jalan yang memang tadi ketika kita kan ada pengambilan keputusan saat membawa kendaraan, lalu kemudian juga ada perhitungan juga kematangan, jadi butuh kematangan tadi yang sifatnya itu kan pendewasaan itu kan nggak misalnya nggak sama ya, nggak rata, oh dia 17 tahun ya udah dewasa nih, tapi tadi butuh kayak kematangan segala macam. Nah mungkin barangkali juga apalagi yang belum usia 17 tahun, ini kita masih lihat banyak anak-anak SMP, anak-anak SD bahkan mungkin itu sudah membawa kendaraan sendiri gitu. Mungkin itu juga yang perlu edukasi juga agar selain memang tahu pengetahuan berlalu lintas, terus juga memang sudah cukup umur yang tadi masalah kedewasaan tadi. Terus juga ya balik lagi kita juga terus karena untuk mengurangi polusi ini nggak bisa satu individu ya, gitu betul, yang bekerja sendiri gitu. Nggak bisa satu individu dan satu instansi. Nggak bisa Dinas Perhubungan Jakarta juga. Tidak bisa pemerintah, tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya swasta. Tapi ini membutuhkan kerja bersama gitu, dan butuh partisipasi publik. Yang secara massal gitu, benar-benar bagaimana menjadikan transportasi umum ini untuk sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya setiap hari gitu. Dan memang coba dikalkulasi deh. Kan tadi kalau misalnya biaya transportasi rata-rata 30%. Nah, dengan adanya berbagai program ini coba dikalkulasi itu nggak akan nyampe 30%, karena targetnya adalah nge-reduce biaya transportasi sampai ke hanya 10%. Nebeng itu, nebeng temennya itu segitu itu. Hanya 10% gitu. Jadi karena memang sudah ada yang gratis, sudah disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi hanya 3.500 itu kan memang subsidi dari 2004. Sampai sekarang 2023 tidak ada kenaikan di 3.500 aja untuk biaya transportasi di Transjakarta kan. Berarti rugi terus dong Transjakarta itu karena nyubsidi. Iya, disubsidi oleh pemerintah karena pemerintah mencoba untuk hadir tidak hanya lewat regulasi tapi juga lewat alokasi anggaran di sektor transportasi itu. Ngomong-ngomong, ini sebelum ditutup ini kayak pengurangan kendaraan itu kan kita pembelian kendaraan itu tinggi sekali ya. Betul. Saya dengar tadi itu, saya dengar padahal nanya 2.000 sampai 5.000 R2 baru setiap tahunnya. Setiap hari. Setiap harinya, sorry. Setiap hari ya. Setiap hari. Aku nggak masuk ya di situ. Dasar tadi duit. Setiap hari. Setiap hari. Iya, setiap hari ada sekitar. Ya Allah, mahal banyak banget duit orang-orang itu. Terus iya ya, ini kaitannya sama itu juga ya, karena kita nggak punya, kalau Singapura tadi ada COI itu, kita nggak ada COI-an lah ya.
Anda punya duit Udah bisa beli. masih dianggap hak lah itu. Masih dianggap hak. Hak yang emang. Iya ya, itu mana ya? Berat sekali. Iya. Ya soalnya duitnya ditaruh di Jakarta semua, nggak pindah-pindah ke pekerjaan ada di Jakarta. Iya, Coba nanti ada IKN. iya, kita lihat. Kita lihat. Nah, itu sejauh apa sih komunikasinya itu kan dengan industri ya, pengurangan pembatasan kendaraan ada peraturannya. Iya, makanya karena Kan itu nggak bisa ditekan hanya dengan kita bilang sama masyarakat, ya masyarakat jangan beli kendaraan, kan nggak mungkin. betul. Dan ada efek dominonya kalau misalnya dibatasin, karena tadi industri otomotif juga penyumbang terbesar juga kan untuk Penyumbang terbesar kerusakan pemasukan ya dijelasin dong. masukan. Jadi ya terus juga banyak juga kan orang yang misal pekerjaannya juga cukup banyak menyerap tenaga kerja juga. Terus kalau misalnya itu tiba-tiba dikurangin ya pasti ada pengurangan juga di di produsennya atau di industri apa namanya penyedianya. Jadi ya akan tadi menimbang efek domino yang panjang tadi akhirnya memang kita tidak bisa menerapkan regulasi seperti di Singapura. Nah akhirnya balik ke tadi mungkin bisa kita ya tadi pajak progresifnya mungkin bisa ditingkatkan kali jadi 2 kali 3 kali lipatnya lebih besar. Saya setuju gitu. Sampai saat ini. Karena belum bisa beli kendaraan banyak. Nah selain pajak progresif tadi mungkin memang enforcement di jalan itu. Terus harusnya bisa pindah ya dari dari bensin ke listrik ke gas itu ya. Bajaj itu lo berhasil pakai gas, kenapa yang lain nggak dipakein gas ya? Kan murah itu ya gas itu. Iya gas murah. Iya. Tapi ya balik sih ke tadi ke pemilihan kan orang itu demokrasi tuh gini cara kerjanya. Ini pemilihan ya, cara pemilihan. Kita yang masyarakat seolah-olah bisa memilih padahal yang menyediakan 2 hal yang dipilih itu kan adalah orang-orang besar pemerintah gini. Jadi maksudnya kalau ada aturannya pembatasan itu kayaknya industri akan ikut deh. Iya. Mungkin harus didorong. Tapi anyway, banyak sekali yang udah dicoba. Cuma memang satu populasinya juga masih tinggi, edukasinya juga masih perlu ditingkatkan. Terus kemudian usaha-usaha untuk konversi dari gas dari emisi dari BBM ya dari bensin solar itu ke listrik juga masih struggling ya. Pemerintah juga udah ngasih insentif juga kan. Iya. Dia nggak kena gage, terus pajaknya masih rendah ya atau 0 ya, aku lupa itu gitu dan ya itulah pokoknya usaha untuk mengurangi kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan kendaraan umum itu adalah salah satu kunci utama Bu ya. Betul dan memang maksudnya ada sesuatu yang harus dirubah sebenarnya mindset. Betul. Jadi kayak kalau kayak misalnya di London bahkan pejabat-pejabat petinggi orang yang kayak sea level gitu misalnya kita akan sering temuin gitu di tube-nya di kayak di MRT-nya sana gitu di menggunakan transportasi publik lah dan itu orang kayak biasa aja karena memang gaya hidup mereka seperti itu kayak di kota-kota di kota lain gitu. Tapi kalau di kita tuh kayaknya masih belum gitu betul karena tadi lifestyle tadi belum sampai ke situ gitu. Kecuali kalau misalnya kayak mungkin MRT sudah coba sudah ya lumayan berhasil lah menarik tadi yang golongan yang mungkin biasanya menggunakan kendaraan pribadi mobil gitu misalnya untuk beralih ke MRT. MRT itu enak ya. Betul, nah makanya itu juga kan ada juga memang masih setengah nih kita nih MRT di Jakarta saat ini yang beroperasi kan baru setengah dari koridor 1. Ya, koridor 1 ya tuh koridor yang north south ya, yang dari utara ke selatan. Depok nggak ada ya itu ya? Dapatnya KRL ya? Ya, nanti mungkin bisa berdiskusi.
Nah, nanti akan dilanjutkan dari Bundaran HI sampai ke utara gitu. Lalu kemudian di koridor berikutnya, koridor 2 yang dari east west, dari barat ke timur gitu. Jadi sampai ke Bekasi. Ya, nanti Malang sampai ke arah Bekasi, Ke arah Bekasi. Sampai ke arah Bekasi. Memang secara perencanaan akan sampai ke Cikarang segala itu MRT macam. kan ya? MRT, cuma untuk yang MRT itu bawah tanah itu ya? dua, ada yang bawah tanah, ada yang elevated. Jadi yang di atas itu LRT bukan? LRT di atas, MRT tapi ada dua juga, ada yang di underground, ada juga yang melayang, yang elevated. Oh. Iya. Oh iya, ding, ya betul. Iya, jadi kalau yang koridor yang sudah beroperasi itu nanti naiknya tuh setelah halte Senayan. Nanti dia naik tuh ke halte yang ASEAN. Ada integrated CSW di situ. Stasiun integrated sama Transjakarta. Lalu dari ASEAN sampai Blok M itu atas di semua dalam. tuh, di atas. Oh, di atas ya, Blok M. Blok M. Baru ketika masuk ke kota di Sudirman, ya, dia masuk ke Senayan. Senayan. Di stasiun Senayan udah di underground. Oh. Iya ya. Udah keren juga sebenarnya. Keren banget kita ini. Keren. Udah keren banget, tinggal memang ya namanya juga manusianya banyak, 270 juta jiwa, ada yang nggak bener juga biasa. Justru itu peluang kita untuk berdakwah. Jadi ya mungkin pesannya sih sebenarnya gini, kalau misalnya nih kita kayak ke pusat kesehatan gitu ya, layanan kesehatan lah, baik itu ke klinik atau misalnya ke rumah sakit, ke puskesmas gitu kan, mungkin bisa dicek gitu bahwasanya ternyata saat ini tuh banyak banget anak-anak usia anak gitu ya, anak-anak kita tuh saat ini paling banyak penyakitnya adalah ISPA. Iya, infeksi saluran pernapasan atas gitu, karena jadi memang kualitas udaranya memang kurang baik gitu di Jakarta ini. Jadi kalau misalnya kita pengen kota ini kan bisa layak huni ya, sampai nanti anak-anak kita gitu sebesar anak cucu kita lahir gitu kan masih bisa dihuni dengan layak lah, sebagai kota yang yang cukup baik gitu, dengan kualitas udara juga yang membaik. Jadi ya kita butuh dukungan, partisipasi seluruh pihak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua misalnya di sini, misalnya di depan rumahnya gitu ya, ada misalnya bus stop dekat atau misalnya ada angkutan umum yang lewat, ya mungkin sesekali lah dicoba gitu menggunakan transportasi publik untuk melakukan aktivitas hari-harinya. Nah, itu sebagai kontribusi awal kita gitu untuk mengurangi polusi lingkungan yang tadi akan sangat berdampak bagi kesehatan. Ibu, terima kasih atas sama-sama kehadirannya. Ya. Jadi itu tadi pembicaraan kita itu bukan sedang berdiskusi masalah dinas perhubungan, tapi kita sedang membicarakan gimana sih persoalan yang sedang kita hadapi sehingga polusi kita itu makin tinggi. Polusi kita itu sedang tinggi gitu, panas, terus kemudian kita sesak, dan ya karena kendaraan pribadinya masih sangat banyak, terus kemudian sedang diusahakan agar kendaraan umumnya pelayanannya menjadi lebih bagus sehingga kita tertarik untuk pindah, karena biayanya juga cukup tinggi kan untuk beraktivitas dengan menggunakan kendaraan pribadi. Lalu kemudian fenomena juga banyak. Ini satu persoalan yang terintegrasi, yang butuh campur tangan dari banyak pihak, pemerintah, terus kemudian swasta juga, dan edukasi juga diperlukan untuk kita semuanya agar kita pindah ke kendaraan umum. Baru kita bisa menikmati udara yang lebih bersih ya, karena kita hidup di kota dengan populasi yang tinggi, populasi yang banyak sekali, 11 juta kalau malam, dan lebih kalau siang. Kayak saya tinggal di Depok terus pindah ke Jakarta ketika siang hari, jadi nambah lagi beberapa juta orang. Dan orang-orang yang tinggal di Bekasi, Depok, dan Tangerang, Tangsel itu banyak kan juga kerja di Jakarta, karena Jakarta ibu kota, jadi banyak uang ada di sini. Jadi kita pindah dari kampung ke sini, memang tujuannya ke Jakarta. Terima kasih. Itu ya, kita
berusaha untuk memperbaiki lingkungan kita masing-masing. Episode-episode selanjutnya mungkin kita akan berbicara tentang bagaimana polusi diciptakan oleh pembakaran hutan dan seterusnya dan yang lain-lain sebagainya. Yang jelas podcast kita akan banyak berbicara tentang isu lingkungan hidup dan bagaimana kita berupaya untuk lebih mencintai lingkungan kita agar kita hidup lebih layak di tempat yang kita cintai ini, karena dunianya cuma satu, kita nggak bisa pindah ke dunia lain. Allahul muwaffiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu.